Pada materi kali ini, kita masih membahas seputar teks berita, yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasan teks berita. Teks berita memiliki struktur tertentu berupa susunan mengenai cara teks tersebut dibangun. Struktur teks berita adalah susunan mengenai cara teks tersebut dibangun. Secara umum atau sederhana, struktur teks berita terdiri atas kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita atau yang bisa disebut headline berfungsi untuk memperkenalkan isi berita yang akan ditulis berupa judul berita. Judul ini hendaknya mencerminkan isi berita sehingga menarik minat pembaca. Huruf pada judul dibuat lebih besar dibandingkan isi berita atau subjudul. Tubuh berita, yaitu penjelasan dari unsur 5W plus 1H secara lebih rinci. Ekor berita, yaitu penutup berita berupa kesimpulan dan saran. Ekor berita boleh ada dan boleh tidak ada. Ekor berita tidak mutlak harus ada dalam sebuah berita. Secara lebih khusus atau detail, struktur teks berita terdiri dari orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Orientasi berita berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya, berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tetapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama media internet. Kalimat fakta dan opini adalah dua hal yang berlawanan. Kedua kalimat tersebut memiliki perbedaan yang cukup jelas. Jika dilihat dari pengertiannya, fakta adalah sebuah peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataannya. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, atau pandangan seseorang yang belum tentu benar kepastiannya karena belum ada pembuktian secara ilmiah. Jadi, fakta umumnya bersifat objektif, sedangkan opini bersifat subjektif. Berdasarkan penjelasan tersebut, kalimat fakta adalah kalimat yang mengandung informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kalimat opini adalah kalimat yang mengandung pendapat, ide, gagasan, kritik, atau saran yang kebenarannya masih perlu dibuktikan. Ciri-ciri kalimat fakta yaitu kebenarannya bisa dibuktikan, memiliki pendukung berupa data yang akurat. Ciri-ciri kalimat opini yaitu kebenarannya tidak bisa dibuktikan dan bersifat subjektif, tidak memiliki pendukung berupa data yang akurat. Jenis-jenis konjungsi. Konjungsi kausal. Konjungsi sebab atau kausal menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Bila anak kalimat ditandai oleh konjungsi sebab, induk kalimat merupakan akibatnya. Kata-kata yang dipakai untuk menyatakan hubungan sebab adalah sebab, sebab itu, karena, dan karena itu.
Konjungsi temporal menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Kata-kata konjungsi temporal berikut ini menjelaskan hubungan yang tidak sederajat. Misalnya, apabila, bila, bila mana, waktu, setelah, sesudah, dan tatkala. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Dalam menulis kalimat langsung, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama penggunaan tanda baca. Di antaranya, 1. Bagian kalimat petikan diapit oleh tanda petik 2, bukan tanda petik 1. 2. Tanda petik penutup diletakkan setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. 3. Kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma. Terkadang, tanda titik 2 dan 1 spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. 4. Jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung yaitu: 1. Tidak menggunakan tanda petik. 2. Intonasi membacanya datar. 3. Terdapat perubahan kata ganti orang. 4. Biasanya ditambahkan konjungsi bahwa. Kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Atau kata baku merupakan kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu dalam bahasa lisan ataupun bahasa tulis. Kata baku biasanya digunakan ketika 1. Membuat karya ilmiah. 2. Membuat surat lamaran pekerjaan. 3. Membuat laporan. 4. Membuat nota dinas. 5. Pidato dan rapat dinas. 6. Musyawarah atau diskusi. 7. Surat menyurat antara organisasi, instansi, atau lembaga, dan lain-lain. Kata tidak baku sering digunakan dalam bahasa lisan. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan munculnya kata tidak baku diantaranya sebagai berikut. 1. Penggunaan bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. 2. Pengguna bahasa tidak memperbaiki kesalahan dari penggunaan suatu kata sehingga kata tidak baku selalu ada. 3. Pengguna bahasa sudah terpengaruh oleh orang-orang yang terbiasa menggunakan kata yang tidak baku. 4. Pengguna bahasa sudah terbiasa memakai kata tidak baku. Demikianlah materi teks berita pada bagian kedua ini yang membahas menelaah struktur dan kebahasan teks berita. Sampai jumpa pada video selanjutnya.